Saudara sekalian, Paulus mengatakan bahwa Kristus Yesus sudah bangkit dan itu mempunyai dampak di dalam kehidupan kita. Karena Kristus bangkit, maka iman kita tidaklah menjadi iman yang sia-sia. Dan karena Kristus bangkit, maka kita yang nantinya akan mengalami kematian, bersama-sama di dalam Kristus, kita juga akan mendapatkan kebangkitan. Sehingga karena Kristus sudah bangkit dan akhirnya mendapatkan kemenangan, maka kita juga akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah hidup sia-sia, tidak akan pernah mati sia-sia. Melainkan setelah nanti suatu hari kita mati, karena kita mati di dalam Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan selagi kita hidup di dalam dunia, ada yang menjadi ciri-ciri orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ciri-cirinya adalah yang tertulis dalam ayat 58. Yang pertama, Paulus menasihatkan karena Kristus sudah bangkit, karena kita menjadi bagian dalam kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Be steadfast, immovable. Nah, saudara sekalian, dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dan dengan demikian ketika dunia di dalam kuasa si jahat, Kristus Yesus turun ke dalam dunia menyatakan kerajaan itu sudah datang. Dan ketika kerajaan itu sudah datang, pada waktu kerajaan itu datang, sekaligus kerajaan itu membasmi dan menghabisi kerajaan setan. Sehingga dengan demikian setan tidak berkuasa atas dunia ini. Setan telah dikalahkan. Tetapi saudara sekalian, kita melihat adanya prinsip already but not yet. Sudah tapi menuju kepada kegenapan. Kristus sudah menang, setan sudah dikalahkan. Tetapi untuk sementara setan masih menguasai dan merajalela di dunia ini, untuk sampai akhirnya nanti pada akhirnya akan dibinasakan di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Di situ iblis akan ditangkap dan akan dilemparkan ke dalam neraka dan mendapatkan penghakiman di sana. Saudara sekalian, maka kita melihat bahwa dosa itu merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Dan setan ikut ambil bagian di dalam menghancurkan iman Kristen. Apa yang dirusak oleh dosa? Apa yang dihancurkan oleh iblis? Yang dihancurkan bukanlah struktur ciptaan, tetapi yang dihancurkan adalah arah daripada ciptaan. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, ketika kita melihat gunung, tetap wujudnya adalah gunung. Ketika kita melihat di dalam ciptaan, ketika kita melihat matahari, tetaplah matahari. Ketika kita hidup berjalan-jalan menghidup udara, tetaplah udara. Tetapi apa yang salah, saudara sekalian? Yang salah adalah ketika manusia hidup dalam dunia tetap mempunyai tubuh, tetapi hatinya tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi hatinya adalah untuk menyembah dirinya sendiri, untuk melawan dan melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Maka arah hati manusia itu sudah diubah, dan dengan demikian manusia yang berkebudayaan mencipta sesuatu dalam dunia, maka seluruh arah kebudayaan dan kehidupan ini sudah dirusak untuk akhirnya melawan Tuhan. Maka saudara sekalian, kalau kita hidup dalam dunia tidak melakukan apa-apa, Alkitab mengatakan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Amsal. Jadi kita teliti, memeriksa hati, senantiasa dilihat. Kalau kamu tidak memelihara hatimu bagaimana? Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana akan terpancar kehidupan, kata Amsal. Saudara sekalian, maka kalau hati tidak dipelihara, maka pancarannya itu menjadi pancaran yang salah. Maka kalau kita tidak memelihara hati kita, kita biarkan begitu saja, maka hati kita dikuasai oleh kejahatan. Maka yang terpancar keluar dari kehidupan kita adalah kejahatan. Peliharalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Ya sudahlah, hidup jalani saja. Ya sudahlah, saya mau ngapain setiap hari, mau pikir apa, mau rasa apa, mau lakukan apa, biarkan saja. Ketika hati kita ini tidak dikontrol, tidak dipelihara, tidak diawasi, maka segala macam pikiran yang jahat itu masuk ke dalam hati kita. Maka itu akan terpancar keluar dengan demikian mengagetkan. Nah saudara sekalian, maka pada waktu detik kita mengatakan, Kristus aku menerima engkau, maka kita harus senantiasa waspada saudara sekalian. Kita harus menjaga hati kita. Sehingga dengan demikian kita tidak digeser oleh iblis, tidak digeser oleh ajaran sesat.